Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Senang banget ya, di hari yang baru ini saya hadir dan mengucapkan Shalom bagimu sekalian. Damai sejahtera dari tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji syukur, puji Tuhan, kami hadir melayani untuk memberi pertolongan, doa, dan kesembuhan, keselamatan dari Tuhan, dari tempat yang maha tinggi, untuk setiap orang yang merindukan, didoakan. Saya percaya banget bahwa kemarin kita melayani begitu banyak orang yang ditolong Tuhan Yesus. Dan hari ini saudara kebetulan bisa ikut nonton live streaming maupun video ataupun tayangan ulang. Bapak Ibu adalah orang-orang yang berkesempatan untuk kita layani, kita doakan. Dan mungkin saudara sedang ada di posisi yang terpuruk saat ini. Jangan sedih, jangan kecewa, jangan putus asa. Di tengah ombak sekalipun, harapan masih ada. Di tengah situasi-situasi badai yang sukar, pertolongan Tuhan masih ada. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah sama-sama kita mendengar pujian ini, bagaimana Tuhan memberikan harapan sekalipun ada di tengah ombak. Halo semuanya, silahkan di-share, di-posting ulang, di tap-tap layarnya. Silahkan dibagikan. Bikin Pastor Randy semangat melayani. Thank you, bless you, makasih. Ya, saya juga mau tap-tap layar ya. Bantu-bantu tap-tap layar untuk meramaikan. Sebentar kita akan dengar dua kisah badai. Bagaimana keajaiban Tuhan itu menolong, melepaskan mereka yang dalam badai dan dalam persoalan kita, yang penuh penyesalan dosa. Puji Tuhan. Ini adalah pujian lama yang sangat memberkati. Saya bawakan sekali lagi pujian ini
Silakan di tap-tap layar sambil siapkan hati untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang terbaik hari ini sebagai makanan rohani dan penguatan saudara-saudara sekalian. Merasa terberkati, silakan di-share, dibagikan, dan diposting ulang. Puji Tuhan. Terima kasih. Sama-sama kita melayani. Pastor yang mendoakan, saudara yang membagikan. Sama-sama kita mendapatkan upah itu kekal. Tiap tetesan air mata, Dia mengenal hati kita yang penuh penyesalan dosa. Thank you, bless you. Lucu banget. Yeah. Siapa yang merasa terberkati, dikuatkan dengan pujian di tengah ombak ini? Saya. Halo semuanya, puji Tuhan. Terima kasih ya. Wah, banyak yang terberkati. Senang aku. Kita datang sama-sama puji Tuhan. Tuhan bertahan puji-pujian dan ada sukacita di hati. Terus ketika rame-rame ada sukacita. Di Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Yesus mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Yesus mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan bagi Anda sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yang terberkati katakan amin. Bisa di-share, bisa dibagikan biar sama-sama boleh kita mendengarkan sabda firman Tuhan di Time for Bible. Saudara cinta Tuhan Yesus ya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum pastor akan mendoakan sebentar, khusus orang-orang yang sakit, orang yang susah, mau bagikan dulu kisah dalam firman Tuhan, 2 kisah badai, tofan, gelombang, masalah, pergumulan, 2 kisahnya ya. Sehingga Bapak Ibu yang saat ini ada dalam situasi badai, pergumulan dan butuh pertolongan, lihatlah, dengarlah
pasanglah telingamu, perhatikan baik-baik. Firman Tuhan datang hari ini untuk menolongmu, untuk menyembuhkanmu, dan memberikan engkau sebuah harapan, kepastian, keselamatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih, yang pertama kisahnya saya ajak saudara melihat dari Injil Markus pasal 4. Mulai ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Puji syukur ya, kita akan membaca beberapa ayat hari ini. Saudara mendengar, saudara mau ketik, mau tulis, puji Tuhan, terima kasih. Ini baik buat saudara dan ini juga untuk pengingat buat kita. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus ada tertulis. Pada hari itu sehingga kita bisa mengerti dan mengambil rahasia dan kita praktekkan dalam kehidupan kita di hari ini. Saat mereka sedang mengalami hal itu, ayat 38 kita sambung membacanya. Pada saat itu, pada waktu itu, pada kejadian itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Yesus ditaruh di buritan. Kan remanya ini yang saya tangkapkan langsung aja deh. Harusnya kan Yesus yang memimpin gitu. Tapi mereka kurang aware, kurang memberikan perhatian, ya, sehingga Yesus ada di buritan sebuah tilam, ya, dibawa begitu. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa kah?" Kira-kira tambah bahasa Kupang gitu. Iya kak, kakak, gitu ya. Ayat 39. Ia pun bangun. Apa yang Tuhan lakukan? Tidak banyak teori, tidak banyak omong, tapi Tuhan itu aksi nyata. Yesus bangun, lantas apa? Menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam!" Tenanglah. Seketika juga yang tadi mengamuk badai tofan, gelombang yang tinggi, seketika juga tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Seperti saat ini ketika tadi engkau sedang ada tofan dalam hidupmu, dengar firman dan ada satu bentakan, "Diam!" Tenanglah. Ada otoritas surga mengalir. Maka sekarang seperti kisahnya yang kita baca, teduhlah danau itu, bahkan menjadi teduh sekali seperti hati kita sekarang yang mulai teduh, bahkan menjadi teduh sekali. Saya lanjutkan 2 ayat lagi dalam kisah ini, ayat 40-41. Lalu ia berkata, saat hati murid udah teduh ya, "Mengapa kamu begitu takut?" Dia akan berkata, "Ya wajarlah Tuhan, manusiawi lah. Siapa nggak panik? Ayo, panik nggak? Paniklah Tuhan." Badai tofan datang mengamuk disertai
gelombang yang tinggi. Udah masuk air dalam perahu, panik gak? Paniklah Tuhan. Mereka lupa ada Yesus bersama mereka. Maka Tuhan tahu secara manusia dia panik, murid-murid panik, tapi mereka lupa bahwa ada Yesus beserta mereka. Ini yang seringkali juga kita lupakan. Masalah yang kita hadapi itu fakta. Tapi orang yang percaya itu hidup atas kebenaran. Faktanya ada masalah, tapi kebenarannya Tuhan tidak tinggalkan kita. Asal engkau hidup sedang firman-Nya, Tuhan menjadi pembelamu yang setia. Faktanya dulu saya banyak penyakit. Dulu saya hidup pelayanan tidak diberkati. Tapi hari ini saya ikut Yesus. Saya sehat. Dan kebenarannya pelayanan yang celak Tuhan Yesus diberkatinya. Banyak saya punya badai, tofan, gelombang, pergumulan masalah. Bukan berarti saya ngomong gini, hari ini sudah tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tetap ada. Pergumulan manusia itu hidup seperti bola kue dilumuri dengan biji-biji kacang, maka menjadi onde-onde. Manusia itu disebut manusia karena ada pergumulannya. Tanpa pergumulan, manusia disebut jenazah alias mayat alias meninggal dunia. Tapi selama orang masih hidup, mereka pasti ada pergumulan, ada persoalan, ada tantangan, ada ujian. Itulah manusia yang dihiasi dengan kehidupan beraneka warna, namanya dinamika kehidupan. Tapi satu hal yang mereka lupa dan mungkin juga pengingat buat kita, seberat apapun masalah yang saudara hadapi, saya bicara ini bukan asbun asal bunyi, bukan omdo, bukan omon doang, tapi saya pernah mengalami situasi sulit, gelap gulita dalam jurang kegelapan, terpuruk. Benar, Yesus itu ada, Yesus itu setia, Yesus maha hadir, Yesus telah menolongku, dan Yesus juga yang sama. Ketika kita percaya kepadanya, Dia akan menolong engkau, menolong anak-anakmu, menolong cucumu, menolong keluargamu, menolongmu hidup hari ini, hidup benar, dan menolongmu nanti masuk surga kekal dalam keabadian. Yesus berkata kepada mereka menjadi pengingat dan pertanyaan, mengapa kamu begitu takut? Maksudnya kita takut manusiawi, tapi kita harus meletakkan kepercayaan kita melebihi rasa takut kita. Wow, keren sekali. Tuhan mau kita meletakkan kepercayaan kita kepadanya melebihi rasa takut. Saya teringat ada satu kisah di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 17-18. Dikisahkan itu bagaimana ada 3 pribadi yang bernama Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka diancam untuk supaya tidak menyembah Tuhan lagi dan berkhianat untuk menyembah berhala patung buatan raja.
Dan di sana dikasih ancaman, apabila engkau tidak mau menyembah berhala patung buatan raja ini, maka engkau akan dilempar masuk, tidak pakai lama, tidak pakai dihadiri HAM atau pengadilan atau pengadilan tinggi PT, PN, MA, langsung. Wow, ini hukuman langsung. Takut enggak mereka? Takut. Tapi kalau saudara melihat di sana firman Tuhan itu jelas menulis. Mereka memperkatakan apa yang mereka percaya dan mereka tidak memperkatakan apa yang mereka takutin. Wow, keren sekali nih, keren sekali. Belajar memperkatakan apa yang engkau imani dan stop memperkatakan apa yang engkau takutin. Kadang-kadang kita gitu deh. Kita ini suka doa, amin. Tapi waktu kita di dunia nyata, kita suka ngomong sembarang. Kita lupa bahwa setiap kata-kata adalah doa. Nah, apa yang dikatakan di dalam kitab Daniel pasal 3 itu dikatakan seperti ini. Terancam nih, kalau kamu nggak mau menyembah berhala patung buatan raja, kamu dilempar masuk dalam perdapuan api yang menyala-nyala. Bahkan diancam akan dipanaskan 7 kali lipat. Wah, sampai-sampai dikisahkan algojo di samping daripada bibir dapur perapian itu ada yang terpanggang bakar karena saking panasnya. Tapi perhatikan dia berkata apa? Sekalipun Tuhan Elohim kami yang kami sembah tidak menolong kami, kami tetap akan menyembahnya. Aduh, mau nangis. Dia bilang begini, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak tolong kami, kami tidak mau jadi pengkhianat dengan menyembah ilah yang lain, menyembah berhala-berhala buatan raja semua. Keren banget gak sih? Keren banget. Dan apa yang terjadi setelahnya? Mereka melewati dapur api? Ya, mereka melewati dapur api. Bukan untuk dipermalukan, tapi untuk Tuhan tunjukkan mujizatnya. Mereka masuk dapur api? Ya, mereka masuk dapur api. Tapi di dalam dapur api itu, mereka menari-nari. Mereka menari-nari, ternyata di dapur api itu Tuhan beserta dengan mereka. Tuhan tidak tinggalkan mereka waktu mereka ada dalam api. Sama, Tuhan tidak tinggalkan murid-murid saat ada di dalam badai tofan. Sama, Tuhan Yesus tidak tinggalkan Andi Simon waktu saya dalam pergumulan. Juga pun sama, Tuhan Yesus Kristus tidak tinggalkan Bapak Ibu ketika engkau ada di dalam badai saat ini. Yesus berkata, mengapa kamu tidak percaya? Mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau masih ragu seolah-olah firman-Ku mati? Seolah-olah Alkitab ini cerita dongeng yang sudah tidak berlaku. Mengapa engkau anggap setiap kali kau ke ibadah kebaktian hanya membaca satu buku usang yang tinggal sejarah?
Mulutmu mengaku, tapi hatimu tidak percaya. Firman Tuhan datang hari ini untuk mengingatkan kita bahwa kehidupan dalam Yesus adalah kehidupan dalam kebenaran dan kesungguhan. Ketika kita mengimani firman, maka kita akan menghidupi firman, dan orang yang berharap pada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Amin. Wow, keren sekali. Ketika rame-rame, wow, keren sekali. Siapa yang keren? Tuhan Yesus, karyanya dan kasihnya, jalannya keren banget. Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Belum tahu dia, Tuhan Yesus. Waktu saudara berjalan bersama Tuhan dan Tuhan nyatakan mujizatnya oleh karena engkau percaya kepadanya, tidak kaleng-kaleng, orang-orang di sekelilingmu yang tadi ejek-ejek, hina-hina, seperti itu pasukan daripada raja di zaman Daniel itu, bagaimana akhirnya diperintahkan supaya mereka harus mengenal siapa yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang banyak melihat kisah itu dan mereka menjadi sangat takjub, kagum, dan bertanya-tanya, oh, siapa dia? Tugasnya, murid-murid tugasnya kita memperkenalkan kepada orang di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, segala bangsa, supaya mereka tahu, mereka kenal, mereka merasakan siapa itu Tuhan Yesus. Hore! Kisah yang kedua, Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan 52. Kisah kedua ini Pastor membacakan dan selamat mendengarkan. Markus pasal 6 mulai 45 sampai 52. Ada tertulis, demikianlah sabda firman Tuhan Yesus. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Jadi ini sekarang terpisah ya. Yang kisah pertama satu kapal, tapi dibiarkan di buritan kapal. Ini kisah yang kedua tentang badai, tapi terpisah nih. Mereka jalan dulu, Yesus ke bukit untuk berdoa. 47, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ayat 48, ketika ia melihat, wow, salah satu sebutan Tuhan Yesus adalah omniscient, maha tahu. Ya, juga ada yang lain omnipresent, yang artinya maha hadir. Jadi mata Tuhan melihat, maha tahu. Sekalipun di atas bukit, Yesus bisa melihat payahnya murid-murid sedang mendayung karena angin sakal. Itu terjadi, Alkitab mencatat kira-kira jam 3 malam. Wow. Ia menghampiri. Perhatikan,
Yesus menghampiri. Naik apa? Jalan kaki. Kok bisa? Ya bisa. Oh, dia Tuhan kok. Dia omnipoten, maha kuasa. Bisa. Jangankan itu yang iblis mau tantang-tantang, ubah batu jadi roti. Jangankan ubah batu jadi roti, ubah batu jadi pizza juga bisa. Jangankan itu, jangankan ubah batu yang iblis mencobai Tuhan Yesus, iblis pun diubah jadi perkedel bisa. Dia Tuhan Maha Kuasa. Dia datang dengan kasih-Nya. Dia datang untuk satu tujuan. Apa? Menolong. Ini kan sudah kisah yang kedua, sebetulnya mereka tidak boleh mengalami lagi situasi-situasi yang membuat mereka takut, kan harusnya begitu. Ayat 48 kita melihat, saya baca kembali, ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Yesus datang kepada mereka. Jadi jelas ya, Yesus datang dengan cara yang ajaib. Yesus datang dengan cara yang ajaib. Berjalan di atas air. Ajaib bukan? Hanya Yesus yang bisa lakukan ini. Tidak ada Tuhan yang lain yang bisa lakukan ini. Kalau ada, tunjukkan kepada saya. Mana kitab sucinya? Mana firman-Nya? Yang saya dapatkan hanya Yesus, Tuhan Yesus yang berjalan di atas air, datang menolong dengan cara yang ajaib. Tetapi ada satu yang menggelitik saya, dan saya harap juga ini bisa menggelitik Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Udah toh, Yesus datang dengan cara ajaib, hendak menolong mereka toh. Tapi ayat 48 itu diakhir dengan tulisan begini. Ia hendak melewati mereka. Jadi kata hendak melewati itu, kalau bahasa lainnya itu sekonyong-konyong. Atau yang lain, seolah-olah hendak melewati mereka. Ini sebuah perenungan, dan juga saudara bisa petik ini sebagai sebuah rahasia yang diungkapkan. Yesus datang hendak menolong, tapi ketika di depan murid-muridnya, Yesus hendak melewati mereka. Maksudnya apa? Sekonyong-konyong hendak melalui mereka. Remanya adalah Yesus mau murid-murid memanggilnya. Yesus mau supaya murid-murid berkata, Yesus tolong saya. Pertolongan Tuhan datang ajaib. Tapi Yesus mau murid-murid berseru dan percaya. Remanya hari ini buat kita pendengar Bapak Ibu terkasih. Yesus bisa menolongmu dengan cara yang ajaib. Tapi Yesus
ketika datang, dia akan berbuat seolah-olah hendak melewati engkau. Kalau bahasa kita, bahasa gaul, rada-rada cuek-cuek sedikit lah begitu kira-kira. Kita yang mau ditolong ini harus memberikan respon. Jangan sudah susah sombong pula. Ada orang berkata sama saya, biar Pak Pastor, kita ini biasa, biar miskin penting sombong. Itu salah. Banyak orang-orang gitu. Udah susah masih gede gengsinya. Gengsi manusia is okay, tapi sama Tuhan gak usah pasang gaya, gak usah nganah belagu. Hanya Yesus yang bisa tolong kita. Terlepas daripada masalah ekonomi, pekerjaan, sakit penyakit, Yesus tolong saya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian setelah itu? Mereka melihat dia, Yesus datang, tapi ternyata mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Memang Tuhan dan hantu ini kadang-kadang kalau panik bisa terbalik. Tuhan dikira hantu. Sebaliknya, hantu bisa dibilang Tuhan. Mereka panik. Ini gambaran bahwa kadang-kadang kita bisa panik. Tapi jangan pernah engkau lupakan Yesus sanggup menolong engkau. Mereka teriak-teriak 50. Mereka semua melihat dia dan akhirnya sadar dan mereka sangat terkejut. Ya pasti terkejut lah. Bagaimana Tuhan bisa datang? Naik apa? Kok tidak kedengaran suara mesinnya atau suara dayungnya? Kok di tengah badai bisa muncul? Panik gak? Panik. Tapi Yesus selalu berkata, inilah satu contoh yang dipetik dan harus diamalkan hamba Tuhan. Hamba Tuhan Yesus harus selalu berkata yang menenangkan seperti ini. Yesus berkata, ada tertulis, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kalau pakai dialek Makassar, jangan moko takut lagi. Ada di Tuhan Yesus. 51, lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan juga bingung-bingung. Ayat 52, sebab sesudah peristiwa roti itu, belum juga ada antara mereka yang mengerti karena hati mereka masih ada yang degil. Udah lihat mujizat, lihat Yesus karya nyata, masih ada yang degil. Hari ini juga tentu saya tahu ada yang like, dislike, tidak apa-apa. Alkitab juga mencatat ada tetap yang degil. Tapi paling tidak saya percaya banyak orang dipulihkan lewat pemberitaan firman Tuhan sederhana ini. Dan mereka boleh rame-rame datang meminta pertolongan dalam nama Tuhan Yesus. Saya bertanya, siapa yang rindu meminta pertolongan Tuhan Yesus? Angkat tanganmu saat ini. Angkat tanganmu saat ini. Saya. Kalau itu saudara, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, tolong kami semua. Terima kasih sabda firman-Mu yang sudah memberitahu kepada setiap kami agar kami sungguh-sungguh datang kepadamu Tuhan Yesus. Sebab daripadamu lah Tuhan Yesus ada datang pertolongan atas setiap kami dari tempat yang maha tinggi dengan cara yang ajaib.
Saya berdoa bagi setiap Bapak Ibu yang sudah dengar firman Tuhan, yang angkat tanganmu. Engkau, Bapak Ibu terkasih, Cece, Koko, Oma, Opa, Opung, Tante, Om, angkat tanganmu. Dan setiap tangan yang terangkat, kita ditolong oleh Tuhan Yesus. Dan mulai hari ini, saat engkau sendiri, saat engkau dalam tekanan, saat engkau dalam kesulitan, engkau dalam rasa nyeri karena sakit, berseru dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong saya, dan Tuhan Yesus datang menolongmu dengan caranya yang ajaib. Dalam situasi air mata, dalam situasi penantian, dalam situasi berharap, kadang-kadang Tuhan hendak melewati. Kita akan berkata, Tuhan Yesus, dengar doaku. Jangan lalui, dengarkan doaku. Saya akan bawakan pujian ini. Saudara-saudara, masing-masing praktekkan, berseru kepada Tuhan Yesus. Minta sama Tuhan Yesus apa yang menjadi pergumulanmu. Biarlah pujian ini akan membawa setiap kita untuk praktek masing-masing. Segala pergumulan yang engkau hadapi, Yesus tolong kami, Yesus dengarkan doa mereka. Kesembuhan mengalir, jawaban doa mengalir, urapan Roh Kudus mengalir. Berdoa masing-masing saat ini. Praktekkan firman Tuhan. Mampirlah, dengar doaku, Yesus Tuhanku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Berseru, panggil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengar doa kami. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, berilah pertolongan-Mu Tuhan kepada setiap kami. Di hadapan Tuhan Yesus, kami berseru, Tuhan Yesus tolong kami. Tunduk dalam penyesalan, Yesus tolonglah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengar doa kami. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Tetap berdoa seraya mengucap syukur.
Doa orang benar besar kuasanya. Waktu engkau berseru pada Tuhan Yesus, Tuhan tolong kita datang dengan caranya yang ajaib. Ini saja andalanku, jasa kurbanku, hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengar doa kami. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Tuhan Yesus berseru, Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, dengar doa kami. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Orang lain Tuhan tolong ya Tuhan, jamahlah kami. Puji Tuhan. Saya yakin banget dan percaya semua yang sudah berdoa, berseru, bahkan dalam pujian tadi, Tuhan mengabulkan setiap doa-doa kita. Amin. Thank you, Lady. Bless you. Ada yang tanya nih, tato Pastor ini asli kah? Ya, saya jawab ya, asli. Tato ini saya buatnya dulu di dalam penjara. Awalnya saya takut, saya malu, tapi setelah saya sadar bahwa hidup adalah anugerah yang perlu ditinggal Tuhan Yesus, bukan manusia, saya tidak malu mengakui ini tato buat waktu saya di penjara. Jadi asli, permanen, ya. Rasanya pingin dihapus, tapi malah seperti digosok setrika, rusak. Sayang. Yang penting ilmu-ilmunya, perjanjian kuasa gelapnya udah dipatahkan gitu, ya. Ibu Sri Purmini, Ibu Inge, puji Tuhan, semua sehat-sehat ya. Baik, air dan minyak di tangan Bapak Ibu. Thank you Cece Ciara yang baik hati, bless you. Kita akan memberkati. Angkat seperti ini dan diberkatilah air di tangan kita, di tangan Bapak Ibu sekalian, serta minyak yang kita pegang diberkati. Semua berkat-berkat ini saya mohonkan dan saya minta kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus, sehingga otoritas berkat baik menjadi healing water, minyak urapan, ini memiliki makna kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus. Amin. Jujur, terus terang, waktu saya ucapkan dalam nama Yesus, saya mengalami sensasi. Ya, tentu setiap orang sensasi berbeda-beda.
Apalagi waktu kita minum sebentar atau kasih orang lain, beda-beda. Tapi apapun itu bukan menjadi satu yang keharusan, tetapi saya mau bicara bahwa doa atau ucapan berkat orang percaya hamba Tuhan itu nyata. Yang dari tidak ada kita ucapkan bisa jadi ada. Saya alami itu. Ada tuh yang sensasi tambah berat Pastor. Iya, dalam hari tertentu saya pun alami seperti itu. Baik, minumlah air minum ini yang sudah diberkati dan oleskan ke tubuh orang sakit minyak yang kau sudah siapkan dalam nama Tuhan dan jadi berkat buat kita semuanya. Puji Tuhan. Dar, lady, bless you. Puji Tuhan. Saya mau ajak saudara angkat tangan untuk terima berkat Tuhan. Setelah doa berkat, Bapak Ibu yang mau kerja, monggo kerja, sekolah, aktivitas, ke pasar, ibu-ibu masak, monggo kerja silahkan. Yang masih mau tinggal dan yang pertama akan gabung untuk dengar kesaksian, silakan saya akan lanjutkan nanti di testimoni karena banyak kesaksian yang masuk, mungkin diantaranya kesaksian Bapak Ibu atau juga case atau pergumulan yang sama, mereka ditolong Tuhan dengan cara ajaib. Mari angkat dua tangan saudara-saudara dan terimalah berkat dari Bapakku di surga untuk kita sekalian, untuk Bapak Ibu pemirsa, Bapak Ibu yang terkasih. Berkat kesehatan, berkat umur yang panjang, amin. Berkat damai sejahtera, berkat perlindungan Tuhan atas setiap kita. Darah Yesus membentengi kita yang hampir mau menyerah. Jangan menyerah ya. Jangan menyerah karena Tuhan masih sanggup. Kupang, NTT, puji Tuhan, ya. Cirebon, Timika, Riau, ya puji Tuhan. Pekanbaru juga ada yang mengajak ya. Tarakan, Tobelo, Kabanjahe, ya Kabanjahe sudah ada yang ajak juga. Pekanbaru ada yang ajak juga. Palembang ada keluarga Bapak Hendra di sana. Nanti temani saya ya kalau di Palembang. Wongki Togalo ajak makan MP di Palembang. Ayo, mana salah orang Palembang? MP mana tuh yang rekom? Wah, ada yang mengusulkan GBK. Amin. Amin. Ya, kiranya Tuhan mengabulkan. Amin. Puji Tuhan. Samosir sudah, saudara bisa nanti searching di YouTube Pastor Andi Samosir, sudah ada, sudah pernah ke sana, sudah pernah berdoa di sana, sudah bisa memberikan satu catatan sejarah untuk keimanan anak Tuhan Yesus di sana. Banyuwangi, puji syukur banyak sekali ya. Muara Wahau, Johor Malaysia, Kucing juga menyapa. Surabaya sering, iya. Pempek Candi, wah endorse nih. Ya sudah Bapak Ibu sekalian ya, terima kasih buat kebersamaan yang begitu indah hari ini. Semua sehat-sehat, panjang umur ya. Wah, rumah Cingsiu bisa pakai kebaktian di sana, muatlah.
Bali, puji Tuhan. Ya, saya rindu Bapak Ibu setiap kota saya bisa melalui jalanan, karena banyak orang di jalan yang butuh Yesus. Banyak orang keluar kota hanya melayani di gedung-gedung mewah. Saya rindu setiap kota yang saya datang, saya rindu melayani di jalanan dengan cara yang santun. Saya rindu hidupkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu tolong saya, tolong support ya, biar Kelenang ini tetap bisa murni melayani orang, ya. Meski kita nggak fokus penggembalaan, tetapi kita bisa mensupport, mendukung, membantu orang-orang yang digembalakan di gereja lain ketika manakala mereka susah, dengan cara kita ada bantuan dana. Kalau pas ada saudara perlu di Balikpapan, ya kita kadang-kadang bantu kos, bantu rumah sewa. Dan kita juga rutin, puji Tuhan sampai kemarin kita bagi-bagi beras bagi keluarga yang kurang mampu. Saudara-saudara yang merasa mampu diberkati, mau mensupport, ikut bagi-bagi tugas BBT, ya puji Tuhan, terima kasih ya, terima kasih. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih buat sapaannya. Saya sudah juga bisa sedikit cerita-cerita ya. Puji Tuhan. Saudara lapar, saya juga lapar. Kan udah kita makan rohani dipuaskan. Sekarang saya mau cari makanan jasmani, sarapan. Yang mau ikut, mari Jo semua, kita sarapan. Dadah semuanya. Sola fide, hiduplah oleh iman. Dan Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dadah, dadah, dadah. Mana kisbahnya ini? Dor, makasih. Kalau ada salah-salah kata atau ada kata-kata pester, engkau merasa direndahkan, atau mungkin intonasi pester ini kayak seolah-olah saudara tidak senang hati, bikin tersandung, saya minta dimaafkan ya. Ya, doakan saya juga supaya saya tetap menjadi hamba Tuhan yang selalu mau belajar dan rendah hati. Terima kasih semuanya. Dadah. Udah kiss baik lagi ya. Nah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati,
dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.